semuanya, welcome to Joy Kids All In Service. Welcome buat kalian semua yang baru pertama kali nonton atau yang selalu rajin nonton nih. We're so happy to meet all of you. Sebelum kita bermain game, bernyanyi, dan juga memuji Tuhan, kita mau yel nih supaya kita lebih semangat. Oh ya, ayo kita yel ya. 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. Awesome. Lagi-lagi ya, yang di rumah boleh coba loh. 1, 2, 3. Joy, yes, yes, yes. Awesome. Hello everyone. Oke, yuk kita yang semangat ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Oke, yuk semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri ya. Semuanya berdiri. Oke, tepuk tangan sama-sama yuk. Show me your ways, your truth, all my
hanya Dia bisa buka jalan dan bahkan kita bisa menyerahkan semua hal yang kita perlukan kepada Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang beserta. Semua sama-sama katakan angkat tangan. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan, yes God, semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kau jadikan serupa denganmu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau angkat sama-sama ya, katakan yes Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kita mau katakan kita lebih tinggi lagi. Kita semua mau katakan thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. We believe in you God. Yes, semuanya katakan. Jangan ada yang diam. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Yes God. Semua katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Yes God. You are my God. You are our God. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dan kami tahu kami dapat menyerahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Siapkanlah hati kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman katakan amin. Yes, tepuk tangan sekali lagi dong. Oke guys, hari ini kita mau main games namanya Star Ball. Jadi itu cara main gamesnya, kita harus mencari bola yang ada bintangnya kayak gini. Tapi caranya kita harus nutup mata dulu. Oke, siap kalian? Ya, siap. Dipakai dulu maskernya. Di mata.
Sini. Sini agak maju ke sini. Ini ke sini. Harus bisa nggak? Nah, oke, kayak gini ya. Oke, kalian harus dapetin 1 atau 2 dari bola yang ada bintangnya kayak gini. Oke, 1, ini ambil bola selama aku kasih waktunya 8 detik ya. 1, 2, majuan dikit. 3, 4, ayo Evelyn cari. Lagi. Pelan-pelan. Udah. Oke. Udah. Buka maskernya. Kita lihat. Oke, yang menang adalah Jessica. Oke guys, kalian boleh nyoba mainan games ini di rumah kalian loh. Oke. Halo Joy Kids, welcome back. Ya kan, seneng banget kita bisa join bersama-sama minggu ini. Dan kita ada nih yang namanya gambarnya ikan. Ya kan, yang pernah lihat ikan bisa angkat tangan dimanapun kita berada. Saya yakin pasti setiap kita pernah lihat yang namanya ikan. Nah, mungkin juga kayak, oh aku pernah lihat nih ikan ini nih yang ada di sini nih. Nah, mungkin juga yang pernah lihat Finding Nemo, ada yang pernah lihat Finding Dory, ya kan, luar biasa nih anak-anak kita. Nah, kalau nih, ya kan, kita itu ngelihat ikan, mungkin kita kayak mikir, ih bagus ya ikan gitu. Tapi pernah nggak yang beneran nih memancing ikan? Pernah? Mungkin kayak, oh jarang ya kayaknya ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita mikir tentang mancing ya atau menangkap ikan, itu kan kalau kita menangkap kayak 100 ikan kayaknya banyak banget. Bayangin nih, 1 ikan aja kayak kita itu harus nunggu kalau mancing ya. Kita harus nunggu kayak lama, harus sabar. Pokoknya semua yang suka memancing nih hobinya itu pasti harus sabar. Bayangin 1 ikan aja kayak butuh waktu yang cukup lama. Mungkin gak sih kalau orang itu memancing kayak bisa dapat 100 ikan? Wah, kayaknya nggak mungkin deh. Oke, let's say kalau 100 ikan kebanyakan. 50 ekor lah, 50 ikan. Kayaknya juga kayak bisa mungkin seharian atau 2 hari sampai 3 hari kali ya. Nah, bayangin nih kalau kita nangkap ikan ya kan, itu kayak kepingnya pasti banyak, tapi kita seringkali nggak sabar. Nah, kayaknya setiap kita mungkin kalau nangkap ikan atau kita itu mau memancing ikan, itu perlu yang namanya sabar ya kan, ditungguin gitu. Kayak kita nangkep 1 aja udah cukup lama, apalagi dibilang 10, 20, 30. Nah, tapi hari ini kita akan dengar sekelompok nelayan yang mereka itu berusaha mencari ikan tuh sepanjang malam. Ya kan, mereka semalaman, mereka udah mencoba untuk seperti biasanya karena memang mereka pekerjaannya yaitu nelayan cari ikan. Nah, di malam hari nggak dapet semalaman. Tapi di siang hari justru ada cerita yang luar biasa nih. Justru mereka bisa dapat ikan dan katanya banyak sekali. Nah, kalau kita mancing 1 aja kayak butuh waktu yang lama, ini dapatnya banyak banget. Nah, suatu hari, ini cerita mengenai di mana kejadian nyata nih. Tuhan Yesus itu dia berdiri di tepi danau Kapernaum, ya kan? Nah, waktu dia di situ, dia nampak di situ, semua orang itu langsung pada ngeliat kayak Tuhan tuh kayak artis lah. Mungkin let's say siapa di sini tempat ini mungkin ada mungkin penggemar penyanyi si A atau si B atau mungkin artis-artis Korea atau penyanyi Korea nih, mungkin misalnya Blackpink atau Olivia Rodrigo atau siapapun. Nah, ini nih kayaknya orang-orang yang berkerumun, mereka tuh kayak famous banget kalau ngelihat Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tuh, Yesus ada di situ nih. Ada di tepi danau Kapernaum. Waktu mereka ngelihat banyak orang langsung berkerumun dari segala penjuru. Jadi bayangin nih kalau dia di tepi danau, sampai yang di ujung-ujung sana bisa kelihatan ada Yesus nih. Dia famous banget, sampai orang pada kerumun langsung berdatangan semua. Pada semuanya kepingin lihat yang namanya Yesus di real life mereka, gitu, di kehidupan mereka. Nah, pagi-pagi benar mereka udah pada ngumpul nih orang-orangnya di sekelilingnya, yaitu di sekeliling Yesus. Terus ngikutin Yesus jalan kemana diikutin, Yesus jalan ke sebelah kanan diikutin. Nah, sampai dia itu mau mengatakan sesuatu. Nah,
Yesusnya mau cerita sesuatu, dia cari nih momen yang tepat, tempat yang enak, ya kan? Nah, Tuhan Yesus juga hampir-hampir malah terdorong di dalam air karena saking banyaknya kerumunan orang banyak itu kepingin lihat Yesus. Karena sekali lagi katanya Yesusnya lagi ada di tepi danau, ya kan? Nah, di dekat tepian itu ada 2 perahu yang lagi diikat, ya kan? Karena kita tahu ini sudah mau menjelang pagi, istilahnya terik matahari, udah mau muncul nih mataharinya. Nah, ada 2 perahu yang diikat, perahu nelayan. Nah, yang nelayan-nelayan ini pada baru balik nih dari mereka menjala ikan. Mereka udah lelah banget sepanjang malam, itu selalu jadi pekerjaan yang mungkin setiap malam justru tidurnya kebalik gitu ya. Nah, sekarang mereka waktunya karena udah kembali dari malam, udah mau menjelang pagi nih, matahari udah mau mulai muncul, mereka lagi bersihin jalannya, ya kan? Nah, bingung nih, ini perahu-perahu, 2 perahu ini perahunya siapa ya? Nah, ternyata yang satu perahunya Simon Petrus dan yang satu lagi adalah perahunya Zebedeus, ayahnya dari Yakobus dan Yohanes. Nah, karena tempatnya itu kan Yesusnya lagi di tepi danau, tempatnya itu udah dikerumunin banyak orang, ya kan? Kalau kita bilang mungkin, oh yang suka BTS namanya BTS Army, ini mungkin Yesus Army gitu ya, semuanya pada ngerumunin Tuhan Yesus. Nah, karena dikerumunin saking seseknya kayak Yesusnya nggak tahan nih, maksudnya dia mungkin kayak lebih udah mau terdorong ke danaunya, udah mau kayak kejebur, jadi akhirnya dia cari tempat yang mungkin lebih comfortable nih. Nah, Yesus akhirnya dia naik nih ke perahu Simon Petrus, kemudian dia dayung beberapa meter dari pantai. Nah, Yesusnya akhirnya naik nih ke perahu Simon Petrus. Kemudian dia mendayung beberapa meter kayak menjauhi dari tepi danau itu. Supaya apa? Sambil dia duduk di situ biar semua orang yang mengerumuni dia, yang berkumpul mau ngelihat mukanya Yesus bisa kelihatan nih. Dan Yesus juga bisa melihat orang-orang banyak itu dari agak jauhan dari tepi danaunya itu. Nah, sekarang waktu semua orang dapat melihat Tuhan Yesus, ya kan, dengan penuh perhatian kayak mereka tuh dengerin kata-katanya Yesus, kayak mau cerita tentang apa sih Yesus ini gitu. Nah, ternyata Yesus ini waktu dia cerita semua orang pada diem. Wah, semuanya silent nih, nggak usah disuruh silent, semuanya udah pada langsung diem semuanya, tenang semuanya. Nah, waktu Yesus cerita, dia cerita mengenai tentang kehidupan yang kekal dan banyak lagi, dan dia pokoknya berbicara mengenai hal-hal yang abadi lah, istilahnya hal-hal yang kekal gitu. Nah, waktu dia Yesusnya udah selesai cerita, semuanya akhirnya pada pergi satu persatu meninggalkan tempat itu karena mereka semua mau denger Yesus, dan Yesusnya udah selesai dan mulai mereka pergi satu persatu, dan mataharinya mulai nih. Waktu sepi mataharinya agak lumayan muncul udahan, karena itu tadi kan settingnya di malam-malam menjelang subuh, ya kan. Nah, akhirnya tinggal Yesus dan murid-muridnya aja. Nah, lalu nggak berhenti sampai di situ. Yesus juga bilang ke murid-muridnya, pergilah ke tempat yang dalam. Ajak Tuhan Yesus katanya. Lalu dia bilang lagi nih ke murid-muridnya, lemparkanlah jalamu itu untuk menangkap ikan. Semuanya kan kayak pada heran gitu ya, hah, menangkap ikan? Ini kan matahari lagi muncul nih, ini kan udah mulai siang, mataharinya udah mulai terik, nggak salah apa ya? Kan bukannya biasanya ya kan nelayan itu selalu mencari ikannya pada waktu malam. Dan murid-muridnya langsung menanyakan ini, hah, nggak salah Tuhan? Kan ini mataharinya udah muncul, mana ada ikannya? Semuanya pada heran. Nah, sekali lagi Simon Petrus waktu dia kayak sama sekali nggak ngerti sih, maksudnya Tuhan Yesus sih nggak salah apa ya. Lalu dia bilang nih sama Yesus, Guru, semalam-malaman kami itu udah coba menjala loh. Kami mencari ikan tapi nggak ada satu ekor pun yang kami dapatkan. Nah, lalu kayak dia tiba-tiba mungkin dikasih hikmat Tuhan gitu ya. Diingetin langsung, tiba-tiba dia stop ngomong. Oke, sambil kayak nundukin kepala, ya kan ini Yesus yang suruh ya. Lalu langsung dia bilang, oke lah dengan rasa malu, Tuhan akan tetapi demi apapun lah aku akan melemparkan jalaku. Nah,
Akhirnya dengan dibantuin si Andreas, ia memasang layar ini lalu perahu itu dibelokkannya menuju ke tengah danau nih, ke tempat yang jauh lebih dalam karena tadi kan perahunya ada di tepian nih. Nah di sana mereka mengeluarkan akhirnya jala mereka dan mereka menunggu dengan sabarnya, ya kan? Simon Petrus agak kayak ragu-ragu gitu, tadi semalaman aku nggak dapet 1 ekor pun gitu, tuh mana ada nih ikan di siang hari. Nah tiba-tiba dia sangat terkejut dengan nggak disangka-sangka pelampung-pelampung jala itu udah mulai kayak tenggelam. Berarti kita tahu, wah berarti banyak ikan dong ya. Jalannya itu kan awalnya pasti di atasnya air bisa kelihatan, tuh lama-lama kok tenggelam ya, berarti ada ikannya nih beneran nih. Nah tali jala yang diikatkan ke perahu itu akhirnya kayak semakin tegang, semakin stretch gitu, semakin kayak nariknya itu susah banget. Mereka kayak cobalah ditarik. Ditarik, wah ternyata beneran nih, kayak kuat banget nih ya, kok susah banget ya untuk angkat jalannya itu. Nah semua ikan-ikannya pada waktu diangkat, ya biasa kan melompat sana dan sini dengan menggelepar sekuat-kuatnya katanya. Baik yang besar, baik yang kecil, itu banyak banget. Nah lalu Simon Petrus dan Andreas tuh mereka mencoba nih ngangkat lagi jalannya itu dengan perlahan-lahan. Karena tadinya dia ngangkat udah kayak nggak kuat nih. Oke coba dia berdua, diangkat lagi kok kayaknya susah banget ini. Kayak pelan-pelan banget. Nah mereka nggak kuat nih mereka berdua. Nah dipanggilnya teman-teman yang lain nih supaya datang membantu mereka dan kedua perahu itu katanya penuh ikan. Kalau kita tahu ya kan perahu kan mengapung karena saking banyaknya ikan sampai perahu itu mau tenggelam, hampir tenggelam katanya karena saking beratnya. Nah kalau kita search ya di Google, kalau nih kita mau memancing ikan, the best timing untuk catch the fish itu semua artikel pasti menyarankan supaya menangkap ikan di malam hari atau di pagi-pagi subuh. Intinya itu belum ada matahari, bukan siang hari ya kan. Kenapa? Why? Karena ternyata nelayan itu butuh yang namanya angin darat yang terjadinya itu pada saat malam, di mana suhu di daratan itu jauh lebih dingin pada saat dibandingkan dengan suhu di lautan. Nah jadi itu secara teori ya, buat yang bingung, it's okay juga karena kita mungkin juga belum pernah punya pengalaman untuk menjaring ikan. Nah kenapa sih kok diceritakan mengenai story ini? Karena kita tadi dengar ya, gimana Tuhan Yesus itu justru memerintahkan semua nelayannya, yang which is juga muridnya, Petrus, Andreas, dan teman-temannya itu untuk menangkap ikan itu justru di waktu siang hari. Nah padahal kan waktu malamnya sampai subuh ini para nelayan udah coba ya untuk tangkap ikan, nggak ada ikan sama sekali. Nah waktu Yesus yang menyuruh, anehnya nih sekali lagi, waktu Yesus yang menyuruh di siang hari, yang which is itu secara sains, itu kayak secara teori kayak nggak masuk akal, siang bisa dapat ikan, padahal di malam itu nggak ada ikan di tempat yang sama. Nah, tapi ternyata waktu Yesus memerintahkan, Yesus menyuruh, beneran ikannya banyak banget nih, sampai 2 perahu penuh dan hampir tenggelam. Nah, ini adalah salah satu cerita mujizat Tuhan yang Yesus lakukan untuk kita di dunia salah satunya. Dan di minggu-minggu yang akan datang kita akan dengerin mujizat lebih lagi. Ada mujizat A dan B dan lain sebagainya nih. Nah kalau beberapa minggu lalu kita mendengar gimana air itu bisa jadi anggur, ya kan, water turn into wine. Dan waktu itu kita juga diajak untuk I'll do whatever Jesus tells me. Nah supaya kita bisa terlibat dan ikut merasakan mujizat Tuhan yang Yesus lakukan. Dan hari ini kita juga diajak nih untuk melakukan, yaitu put God first, put Jesus first in our life. Mari sama-sama kita ucapkan ya, oke? 2, 3. Put Jesus first in our life. Gimana caranya nih? Yang pertama yaitu through words. Nah, kita boleh mengucapkan terima kasih, rasa syukur kita dengan kata-kata kita untuk semua hal yang Tuhan lakukan buat setiap kehidupan kita. Paling gampang lah kita bangun setiap hari, ya kan? We say like grateful, our gratitude towards God. Kayak kita bilang thank you Tuhan, aku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hal-hal yang sederhana. Karena apa sih? Kita tiap hari ternyata bisa
dikasih juga nafas ya kan untuk kita bisa punya hari yang baru. Dan yang kedua yaitu apa kira-kira yang perlu kita lakukan waktu kita mau put Jesus first in our life. Yang kedua yaitu action. Actionnya gimana nih? Dengan datang ke Joy, kita berdoa dan kita dengar cerita sama-sama mengenai teman dan saudara kita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan juga mungkin kita bisa involve di gereja ya kan, mulai pelayanan yang mungkin ada yang bawa offering box, ada yang mungkin pelayanan di multimedia, atau menolong orang tua kita atau teman atau guru. Nah gampang kan ya, nggak susah tentunya, yang penting adalah kita itu mau melakukannya bukan untuk menyombongkan diri atau juga bukan karena rutinitas, karena disuruh setiap minggu dan lain sebagainya. Tetapi kita semua perlu yang namanya melakukan membalas kebaikan Tuhan. Walaupun itu nggak seberapa dibandingkan dengan kebaikan Tuhan, tapi waktu kita datang ke Joy, kita bisa bersyukur, kita dengerin firman Tuhan, paling nggak kita melakukan yang terbaik. So let's do this. Put Jesus first in our lives. Sekali lagi mari sama-sama yuk. 2, 3. Put Jesus first in our life. Super kebenaran kita hari ini adalah putting Jesus first in your life. Ayat penuntun kita hari ini adalah Lukas 5 ayat 1-10 or in English Luke 5:1 until 10. Ayat hafalan kita Kolose 3 ayat 17. Segala apa yang kalian lakukan atau katakan, haruslah itu dilakukan dan dikatakan atas nama Tuhan Yesus. Or in English Colossians 3:17, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu dari kemarin dengan hari ini. Sebentar lagi kita akan melakukan aktivitas kami. Dan Tuhan, berkatilah kami supaya kami menjadi apa yang Engkau mau. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang manis ini menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, kalian boleh loh share, subscribe, atau like video kita di teman-teman kalian. Oke, enjoy, bye.